Subhanahu wa ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala punya 99 nama-nama yang baik. Maka fad'uuhu biha, berdoalah kepada Allah dengan menyebut salah satu dari 99 nama Allah yang baik tersebut. Di antaranya adalah Allah punya nama yang disebut dengan Al-Fattah. Al-Fattah artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha membukakan pintu rahmat. Setiap manusia yang Allah ciptakan diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Allah beri kita akal, Allah beri kita hawa nafsu, Allah beri kita kekuatan untuk hidup di atas muka bumi ini. Dengan akal kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal kita bisa membedakan, memilih mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Dengan nafsu manusia diberi dorongan untuk selalu maju dalam hidupnya. Dalam segala sendi kehidupan, manusia akan maju lewat nafsu yang ada dalam dirinya. Hari ini kita bisa menggunakan teknologi Google Meet itu karena ada dorongan di dalam diri kita untuk terus maju ke depan. 15 tahun yang lalu ketika saya masih sekolah belum ada hal-hal yang seperti sekarang ini. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita berupa akal dan nafsu untuk kepentingan kita bersama. Maka dengan akal dan nafsu itulah sebenarnya jalan untuk membuka rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura, andaikan satu kampung itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la fatahna, maka sungguh kami akan bukakan, alaihim, bagi mereka, barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan yang ada di langit dan keberkahan yang ada di bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka karena sebab perbuatan mereka sendiri. Negara kita Indonesia ini dikenal dengan Gemaripah Loh Jihnawi, tanahnya yang subur. Kalau dalam satu lagu itu, bukan lautan, hanya kolam susu, kail bisa menghidupimu. Sungguh maha beruntung terlahir di negara Jamrud Khatulistiwa, negara Indonesia yang tanahnya subur. Tapi andaikan kata negara kita ini orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu keberkahan yang dari langit
keberkahan yang di dalam bumi tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semuanya yang Bapak sayangi, tentu kamu sebagai siswa dan siswi MI plus Fathahilah harus punya keyakinan di dalam hati, harus punya keinginan kuat bahwa setiap orang harus punya cita-cita. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi menganugerahkan kepada kita akal, menganugerahkan kepada kita nafsu. Tujuannya adalah untuk terus bagaimana menjaga kelangsungan hidup kita sebagai manusia di atas muka bumi ini sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala lewat firman-firman-Nya. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada makhluknya dalam bentuk non-materi. Misalnya, banyak orang miskin yang tidak berkecukupan dalam hidupnya, akan tetapi dia diberi ketenangan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hidupnya berkelimangan harta, tapi hidupnya nggak tenang, sakit-sakitan dan lain-lain. Hal itu disebabkan Allah tidak mencurahkan rahmat-Nya kepada orang tersebut. Kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan rahmat kepada mereka yang mau beriman. Rahmat itu berupa pengampunan dari segala dosa-dosa dan dijauhkan dari siksa api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Wasari'u, bersegeralah. Kita disuruh cepat-cepat. Ini mukanya nggak pada kelihatan, pada dengerin Pak kagak ya? Biarinlah, lanjut aja. Wasari'u, bersegeralah. Kita disuruh cepat-cepat nih. Ya mau paham mau kagak udah dengerin aja lah. Intinya mah ila magfiratim mir rabbikum, kepada ampunan. Kita disuruh cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hari ini, siang hari ini kita puasa, itu sebenarnya taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan kesalahan. Mengakui kalau kita salah, kalau kita banyak dosa. Fastaghfiru li dzunubihim. Kenapa kita memohon ampun atas dosa-dosa kita? Karena hanya Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, hanya Allah yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Hanya Allah yang mampu menutupi segala kesalahan-kesalahan kita. Andaikan kata dosa itu nampak, sungguh kita nggak bakalan bisa, nggak kebagian tempat untuk menyimpan dosa-dosa kita. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha membukakan pintu rahmat,
Al-Fattah. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa ini waktunya? Sampai jam 9 ya? Selanjutnya, mungkin kalau seumuran kamu belum bisa ngerasain bagaimana beban hidup atau cobaan-cobaan dalam kehidupan, tapi saya tetap akan sampaikan, karena suatu saat kamu akan dewasa, akan mengalami masalah-masalah dalam hidup. Terus bagaimana sih jalan keluarnya? Bagaimana sih caranya kita supaya tetap bisa sabar menjalani hidup ini? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita, salah satunya itu sebagai imam buat kita. Dalam Al-Quran itu Allah ceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu supaya kita mengambil iktibar, supaya kita mengambil pelajaran atas apa yang telah dikisahkan dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran menceritakan bagaimana dahsyatnya cobaan yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menikah dengan istrinya Sarah dalam kurun waktu yang begitu lama, tapi tidak dikaruniai anak. Maka itu cobaan buat beliau. Sampai pada akhirnya istrinya Sarah mengizinkan beliau menikah dengan hamba sahaya miliknya, Hajar. Menikah dengan Hajar, dikaruniai anak. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam punya anak, diberi nama Ismail, yang kelak akan menjadi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang istri, tentu Siti Sarah ada rasa cemburu dalam dirinya. Maka untuk menjawab masalah tersebut, dibawalah Siti Hajar yang masih menggendong Nabi Ismail. Nabi Ismail ketika itu masih bayi, dibawa oleh Nabi Ibrahim ke satu tempat yang tidak ada tumbuhan-tumbuhan, indah Baitikal Muharram, kota suci Makkah. Ditinggal Siti Hajar beserta bayi Ismail yang masih dalam gendongan ibundanya, di tempat yang gak ada pohon, gak ada air, ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itulah contoh dari ujian hidup. Jawaban dari itu semua adalah sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Nabi Ismail menangis dia. Ibunya Siti Hajar bingung. Sementara air susunya udah kering. Larilah beliau dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari air. Dari Bukit Marwah dia balik lagi ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa balik lagi ke Bukit Marwah. Sampai 7 bolak-balik Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Tiba-tiba dari tapak kaki Nabi Ibrahim yang masih baik keluar air yang kita kenal dengan sebutan air Zam-Zam. Selesainya 8:50, artinya 4 menit lagi ya. Pokoknya 8:50 kita tutup, kita selesai. Jadi kamu sabar, oke? Ada waktu 4 menit lagi. Melanjutkan tadi kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Itu contoh.
contoh bagaimana sikap kita menghadapi kenyataan hidup. Kalau sekarang mungkin kamu belum mengalami, tapi nanti 20 tahun, 25 tahun kemudian tentu kamu akan mengalaminya. Hidup itu hanya dua sebenarnya. Ya, kamu jangan ngetik apa-apa, jangan ngobrol, fokus dengerin aja biar sampai ilmunya. Pak, saya mau goyang TikTok, Pak. Ya, goyang TikTok kan ntar aja. Kalau udah selesai salat baru nanti goyang TikTok. Mau goyang TikTok sampai maghrib boleh. Ya, tapi nanti selesai dari salat. Pada akhirnya, terakhir saya ingin sampaikan hidup itu hanya dua. Yang pertama sabar, sabar atas segala musibah, sabar atas segala cobaan. Yang kedua syukur. Syukur atas apa? Syukur atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat terbesar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat walafiat. Alhamdulillah, kalau di pagi hari ini kamu semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kalau di pagi hari ini kamu semua dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau di pagi hari ini kamu semua masih menjalankan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Hal-hal itulah yang harusnya kamu syukuri. Kenapa harus disyukuri? Karena itulah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Nikmat itu tidak hanya sebatas materi atau uang, tapi nikmat itu adalah ketenangan batin. Itulah yang harus kita syukuri. Orang-orang sekarang bilang katanya begini, hidup susah. Jangankan hidup hari ini susah, bernapas pun susah hari ini. Kita disuruh pakai masker lah, kita disuruh social distancing lah, segala macam aturan-aturan. Tapi karena kita manusia yang diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap sabar dan bersyukur menjalani kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada salah ucapan, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya minta satu buah Al-Fatihah untuk diri kita dan untuk keluarga kita semua, dan untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal, untuk saudara-saudara kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.